Selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas ya untuk pergerakan si XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Jadi memang saya ingin kasih tahu dulu ya, beberapa hari ini ya, mungkin kalau kalian perhatikan saya belum update itu jam 6 atau jam 5 pagi kembali, bahkan memang agak siang ya, jam 9 atau jam 11-an mungkin untuk saat ini ya. Itu karena memang ada beberapa kendala dan memang saya harus agak istirahat dulu ya, karena memang kondisi saya juga saat ini bisa dikatakan kurang fit gitu. Nah gitu. Oke, kemudian kalau kita perhatikan untuk update si gold ini sendiri ya, saat ini memang dia dalam tekanan pun ya, bisa dikatakan tekanan penjualan gitu, seperti yang kita bahas di video weekly hari ini ya, atau video weekly minggu ini memang lebih dipotensikan untuk turun gitu, karena memang kalau kita perhatikan mulai dari COT data yang memang birisnya itu cukup banyak ya kan, terus kalau kita perhatikan lagi open interest datanya juga ya, atau open interest heat mapnya ini sendiri itu juga masih mengambil ya barangnya itu di bawah lagi gitu. Jadi bahasanya mengambil barang itu kayak mereka itu masih menunggu harga gold itu turun gitu untuk membeli di harga bawah begitu. Nah itu yang kita perhatikan. Makanya kalau saya perhatikan memang sentimennya si gold ini dari video weekly yang minggu ini itu adalah biris gitu. Jadi memang saya belum prioritaskan untuk ambil sell ya, daripada untuk mengambil buy gitu. Paling kalau ada ambil setup buy pun yang saya berikan yaitu biasanya itu hanya bersifat short aja gitu. Nah kemudian memang kalau untuk satu hari kemarin ya, sampai kurang lebih Jumat ini, kalau kita lihat memang full of news ya, bahkan speed semua kalau kita lihat. Nah ini kalau kita lihat nih pergerakan si gold ini pada saat sebelum speech, yaitu di jam 20.30 ya, setengah 8 malam, itu dia sempat volatilitas cukup tinggi, bahkan turun break dari 1925 dan turun lagi ke 1919. Nah ini luar biasa penurunannya gitu. Cuma memang pada saat ini saya sedang coaching, jadi memang belum bisa dapat setup buy ya, jadi nanti mungkin kita akan coba cari lagi setup untuk buy kalau misalkan dia berhasil turun ke 1919 atau di bawahnya 1915, itu harapan saya gitu. Nah kemudian ya, memang untuk pergerakan ini pun sudah saya note di channel premium Jurnal Trading ID ya di sini. Jadi saya di sini ada kasih tahu kalau misalkan nah di jam berapa 9.30 ya atau 9.34 di tanggal 21 Juni kemarin, hari ini ada Om Powell, biasanya harga akan volatil sebelum testimoni dimulai gitu. Kita akan coba trade sebisa mungkin selesai itu sebelum sesi US untuk hari ini gitu. Jadi untuk hari kemarin itu saya udah kasih tahu info ya, kecuali nanti setelah speech ya, misalkan ada posisi bagus akan saya bagikan setupnya gitu. Nah kemudian ini juga udah saya share juga di channel utama ya, kalau kalian perhatikan di channel utama di bagian Today News ya, di sini hari ini ada Om Powell gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, untuk si gold saat ini ya, memang si gold ini kalau bisa dikatakan dia masih sideways gitu. Ini kan mapping untuk weekly gitu, mapping weekly. Kemudian ini kalau mapping weekly sendiri pun masih bisa turun lebih jauh kalau saya perhatikannya. Nah bisa turun lebih jauh, cuma ini yang ingin saya sampaikan itu adalah ya hasil speech yang kemarin gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, yang ingin saya bahas dengan kalian di video ini adalah hasil speech kemarin, terutama mengenai pengangguran gitu. Karena memang kalau kita lihat di awal speech kemarin yang dibahas terlebih dahulu adalah mengenai pengangguran gitu. Nah untuk pengangguran sendiri ya, dia bilang sih memang unemploymentnya atau pengangguran itu akan kurang lebih menurun gitu. Oke, dan memang kurang lebih tuh dia bilang di sini ya, kalau misalkan pengangguran itu bisa dikatakan nggak bertambah banyak lagi gitu. Dan ini memang cukup bagus gitu. Dan maka saya bilang menarik dilihat untuk NFP bulan depan, dan juga jobless claim hari Kamis ya, atau hari ini tanggal 22 Juni
itu harus diperhatikan perkembangannya gitu, apakah akan sesuai dengan yang dikatakan atau tidak gitu. Cuma kalau kita lihat di sini ya, untuk jobless claim hari ini ya, ini kan hari ini ada nih ya, setiap hari Kamis ya, atau EDP ini setiap hari Kamis, itu dia dari bulan kemarin itu kan 262 ya, bulan ini turun 260 gitu. Jadi ini menarik diperhatikan jobless claimnya dia. Kalau memang ini menurun, maka ini bisa memberikan sentimen positif untuk si DXY gitu. DXY ada kemungkinan untuk rebound dari posisi terendah dia. Soalnya kalau kita perhatikan untuk saat ini si DXY juga berada di area yang cukup bisa dikatakan good support dia yang kita bahas ya gitu. Good support dia yang kita bahas di sini. Nah ini kan kalau kita lihat di sini, nah panahnya masih ada kan, dia naik ke 102.65 kan sampai 102.8, kemudian turun lagi gitu. Nah ini berada di good supportnya dia di 101.96 ya sampai 102.11. Nah kemudian ya, ini kalau misalkan hasil jobless claim itu bagus dan memang terbukti kalau misalkan lebih jauh lebih berkurang ya ketimbang yang minggu kemarin, ini bisa memberikan sentimen cukup positif untuk si DXY. Kemungkinan besar dia akan rebound, cuma nggak banyak gitu. Paling rebound itu ke 10 dari 102 ya sampai kurang lebih 102.2 ya kan, atau 102.3 aja gitu. Kurang lebih nggak banyak banget untuk reboundnya dia. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, untuk si DXY sendiri itu ini kan newsnya jam berapa? Jam 19.30 ya kan, 19.30. Nah kemudian untuk jam 9-nya lagi masih ada gitu, yaitu exciting home sales ya, jadi penjualan rumah, sama ada on-call lagi di sini gitu. Jadi ada dua nih gitu yang memang cukup high impact ya. Kalau ini untuk oil gitu, jam 10 untuk oil. Jadi memang kalau kita perhatikan dari hari kemarin, Rabu, Kamis, sampai Jumat besok, itu ada beberapa news yang memang harus kita perhatikan gitu. Nah besok ada PMI gitu, terus ada FOMC speak juga segala macam ya kan. Nah sebenarnya ini nggak begitu high impact gitu ya. High impact itu adalah yang PMI service ini gitu. Maka saya bilang untuk hari ini ya, kemarin, hari ini, dan juga Jumat besok, kemungkinan saya akan less trade dulu ya, better begitu. Karena memang kalau during speech begini ataupun during news begini banyak beberapa data penting untuk hari ini, itu akan sangat beresiko tinggi gitu. Bukan berarti kita nggak mau manfaatin pergerakan volatilitasnya tersebut, tetap kita akan usahakan sebaik mungkin ya. Saya juga akan usahakan sebaik mungkin untuk memanfaatkan tingkat volatilitas harga pasar untuk kita trading, tapi sebisa mungkin saya juga mengambil bahasa itu kayak safety trade gitu. Jadi memang usahakan kalau misalkan kita mau ambil trade pun, akan saya benar-benar tunggu di bawah ya, atau di support kuatnya dia atau resisten kuat, baru saya akan entry gitu. Karena memang during speech begini ataupun news yang data yang begini banyak ya, memang posisinya itu adalah ya seperti kayak yang kemarin kita lihat gitu. Kita pikirnya ini udah breakout, ternyata belum breakout gitu, dan dia harganya dibawa naik lagi ke atas, bahkan sampai saat ini pun dia masih sideways gitu. Jadi memang pasarnya itu masih menanti news tersebut gitu. Nah kemungkinan kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kan jobless claim kemungkinan itu adalah bagus untuk DXY. Nah ini yang harus saya perhatikan adalah exciting home sales-nya, dimana kalau exciting home sales ini yang bulan kemarin itu 4.28 ya, dan bulan ini sekitar 4.25. Jadi ada penurunan kalau kita perhatikan gitu untuk penjualan rumahnya. Nah ini ya untuk hari ini sih kemungkinan sih mix ya hasil newsnya ya, ada satu plus, ada satu yang minus untuk si DXY gitu. Nah kemungkinan besar ya yang jadi penentu utamanya adalah si Om Powell yang di sini, dia speech ya gitu. Ini penentu utamanya dia, apakah si DXY mau lanjut naik atau mau pullback dari support saat ini, atau melanjutkan penurunannya ke bawah gitu ya. Ini kalau yang kemarin kan dia turun terus nih ya kan, dari previousnya 4,43 ya kan, turun ke 4.28. Terus tahun ini bulan ini pun ya diprediksi turun lagi ke 4.25 untuk penjualan rumahnya gitu. Jadi memang memberikan data yang cukup negatif. Jadi ada satu positif, satu negatif. Ini mixing gitu. Jadi memang penentunya adalah di Om Powell speech hari ini gitu.
Oke, kemudian kita lihat lagi dari open interest data gitu. Jadi memang videonya agak panjang ya, mohon maaf ya teman-teman, supaya saya bisa menjelaskan juga lebih leluasa dan nggak buru-buru ya, supaya kalian juga paham ya. Isi video ini memang lebih banyak menjelaskan mengenai speech kemarin dan juga data ekonomi untuk hari ini gitu. Karena kalau untuk mapping ya sebenarnya masih sama sih gitu. Paling nanti kita cari supportnya ke bawah ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari open interest data ini kan tanggal 20, berarti yang tanggal kemarin ya, di hari Senin. Nah, nanti untuk yang hari Selasa itu kurang lebih jam berapa? Jam 12-an baru update gitu. Ya ini kalau kita refresh pun, oh sorry, nah ini udah update di tanggal 21 kemarin ya. Nah ini untuk hari Selasa, untuk hari Rabu ya, ya ini hari Rabu punya udah update. Nah ini kalau kita lihat ya, untuk yang hari Rabu berarti dia update-nya jam 11 teman-teman gitu. Nah ini untuk yang hari Rabu kan saat ini harga itu di 1930 ya sebagai supportnya dia. Nah ini kan 1932, 1930 masih support nih gitu. Tapi kalau kita perhatikan memang better sih looking for buy di kurang lebih nantinya itu ya di harga 1915 gitu. 1915 itu udah bisa kita ancang-ancang untuk buy ya kan. Atau terendahnya itu di 1900 sebagai target ya. Jadi target 1900 ini udah kita bahas sih dalam video mingguan kemarin ya. Nih, pokoknya target dari kenaikan kemarin ya. Dari kenaikan yang ini yang dari sini ke 1960-an, pokoknya saya perhatikan memang target penurunan selanjutnya dari tren ini adalah 1900 gitu. Nah, ini lagi mungkin bisa dikatakan OTW ke sana gitu. Nah ini akan saya sangat cukup senang sih kalau misalkan dikasih ke 1900, kemungkinan besar saya akan coba ambil buy ya kurang lebih dari 1903 ya sampai 1900 ya, nanti SL di 1800-an gitu. Kemungkinan akan saya ambil buy di sini. Kemudian ya pokoknya pertama 1915 ya. Kemudian 1900 nih, pokoknya dari 1905 sampai 1900 itu kita udah boleh bisa lihat untuk marketnya gitu. Ya betternya di mana nanti ada rejectionnya, di situ kita belum masuk. Itu kalau untuk buy, betternya di sini aja gitu. Jangan nego terlalu tinggi lah pokoknya gitu. Nah nggak nutup kemungkinan besar untuk nge-buy juga di 25 sebenarnya. Cuma kalau 25 saya agak ragu sih, soalnya memang udah di break sama dia kan. Kalau mau paling di 20, di 22, 20 ya kan, itu masih better. Kalau kita mau coba 22, 20 itu cuma ini high risk gitu. Ini kan yesterday low, ini kan. Nah ini terlalu high risk gitu. Kalau kita mau ikutin data dari open interestnya dia, itu 1915 adalah best deal dari kita mau buy yang benar-benar bisa dikatakan aman gitu. Sini ya. Nah ini 1915 ini bisa jadi buy point yang memang cukup bagus ya, sampai 1912 lah gitu. Nah sini nanti stop lossnya berarti kurang lebih kalau kita buy di 1915 ya kita bisa taruh misalkan kalau mau dekatnya 1912 ya kan, atau mau jauhnya itu di 1909. Nah di situ kurang lebih 60 pip gitu untuk stop lossnya. Cuma nanti kita lihat dulu better harganya ini reject di mana gitu. Atau kalau dari 1915 ini ya ke 1910 itu ada rejection cukup berarti atau enggak. Kalau misalkan enggak ada rejection maka kita skip dulu ya untuk angka tersebut ya. Ini kan 50 pip nih. Pokoknya di range ini jadi range yang saya pantau ya. Ini range yang saya pantau untuk hari ini untuk buy. Kalau misalkan harganya turun lagi, ini range ini bisa dikatakan ini zona kedua ya. Ini zona kedua. Nah zona ketiga itu berarti tadi di sini 1905 yang 1905 di sini sampai kurang lebih 1900 di sini. Nah ini zona ketiga yang akan saya pantau juga. Nah memang range harga cukup jauh sih gitu. Nah di sini ya range harga cukup jauh.
Jadi ada dua area yang saya pantau, pertama 1915 sampai 1910, kedua 1905 sampai 1900. Jadi antara range ini yang nantinya akan jadi area buy saya gitu. Kalau untuk high risk area buy yang benar-benar high risk itu ya memang kita akan ngambil kurang lebih, saya juga akan pantau di 1902 ya 1922 di sini sampai 1919 gitu. Nanti stop loss yang range ini mungkinnya nanti akan saya taruh di 1917 gitu ya, 1917 lah, itu paling worth it sih kalau menurut saya. Jadi nanti kalau dia break dari sini ya kan, kita masuk sini baru kita coba lihat lagi rejectionnya gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh stop loss ya gitu. Oke, jadi mungkin sekian itu sih yang ingin saya sampaikan untuk area buy. Kemudian kalau untuk area sell saat ini pun ya, kalau untuk sell zone ya pertama kita lihat dulu, ini ada 1, 2 ya, berarti ini kan ada apa ya, bisa dikatakan ini adalah resistennya ya, resisten dia. Kemudian ini dia juga masih ketahan, artinya posisi saat ini ya ini ada yang namanya sell pressure gitu di sini, sell pressure. Dan kalau kita perhatikan DXY juga berada di area support gitu. Nah, area support ini yang bisa kita manfaatkan kalau misalkan si DXY pullback lebih tinggi lagi ya, atau misalkan pullback ke sini, maka si gold ini bisa ada kemungkinan besar dia break dari 30 ya. Ini kan koin dia belum benar-benar break nih ya. Kalau misalkan dia benar-benar break 30, berarti dia mainnya nanti di range harga ya 1929 ya sampai 1919 kembali gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan tektokannya dulu pertama di sini. Tektokannya dia. Ya, ini tektokannya si gold sehari ini gitu. Kalau begitu dia bisa break 1930. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya untuk si gold ini ya, untuk hari ini sih saya sebenarnya kalau mau looking for sell zone ya saya akan coba lihat di sini 1935 ya sampai 1937 ya kan. Itu yang mungkin akan saya ambil gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau misalkan di 35 nggak ada rejection sama sekali, saya akan switch sell ke 1937 sampai 1940 gitu. Jadi memang untuk hari ini pun saya cukup banyak backup planning ya, karena memang Indonesia juga cukup banyak, jadi memang kita akan lebih play safe dulu untuk hari ini gitu. Tapi secara overall untuk si gold ini sendiri ya, selama dia bertahan di atas 1930 ya itu dia masih bisa retest lebih tinggi lagi, kurang lebih ke 1940 sampai 50 gitu ke area sini lagi. Tapi misalkan dia break dari 1930 ya, berarti kemungkinan besar dia akan turun ya, bahkan bisa retest kembali ke harga 1915 sampai 1910. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena memang kalau kita perhatikan untuk 1925 ya di sini bullishnya itu atau si buyernya ini tuh masih cukup kuat gitu ya, cukup kuat untuk menahan si gold ini sendiri. Makanya kalau saya perhatikan 1925 ke bawah ya sampai 19 ini saya akan coba cari area untuk buy short dulu gitu. Oke ya, mungkin sekian dari saya untuk si gold hari ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.